mengisahkan tentang asal-usul Tegal. Tegal adalah salah satu kabupaten yang terletak di bagian barat laut Provinsi Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis di bagian utara Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah. Nama Tegal berasal dari nama Tetegal, tanah subur yang mampu menghasilkan tanaman pertanian. Sumber lain menyatakan nama Tegal dipercaya berasal dari kata tetegual, sebutan yang diberikan seorang pedagang asal Portugis, yaitu Tom Pires, yang singgah di pelabuhan Tegal pada tahun 1500-an. Kabupaten Tegal berdiri pada tanggal 18 Mei 1601. Cikal bakal berdirinya Kabupaten Tegal tidak dapat dipisahkan dari sosok ketokohan Ki Gede Sepayu. Ki Gede Sepayu adalah pendiri pemerintahan Tegal, yaitu pada tahun 1585 sampai dengan 1625. Menurut silsilah, Ki Gede Sepayu adalah keturunan darah bangsawan dari Batara Katon atau Syekh Sekar Delima, Adipati Wungker Ponorogo. Ayahnya yang bernama Pangeran Onje, Adipati Purbalingga. Sejak kecil Ki Gede Sepayu diasuh oleh eyangnya, yaitu Ki Agung Wulung, yang selama hidupnya menekuni agama Islam. Hal ini membawa dampak bagi perkembangan Ki Gede Sepayu yang tumbuh menjadi anak yang berperilaku ramah dan santun. Setelah menginjak dewasa, Ki Gede Sepayu oleh ayahnya disuitikan di Keraton Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya, sebagai prajurit tamtama, sehingga Ki Gede Sepayu memperoleh pendidikan keprajuritan dan ilmu kanuragan. Hingga akhirnya, ketika Arya Pengiri berkuasa, Arya Pengiri menjadi Raja Pajang sejak awal tahun 1583, bergelar dengan Sultan Awantipura. Ia dikisahkan hanya peduli pada usaha untuk menaklukkan Mataram daripada menciptakan kesejahteraan rakyatnya. Arya Pengiri melanggar wasiat mertuanya, yaitu Raja Hadiwijaya atau Joko Tingkir, supaya tidak membenci Sutawijaya. Ia bahkan membentuk pasukan yang terdiri atas orang-orang bayaran dari Bali, Bugis, dan Makassar untuk menyerbu Mataram. Arya Pengiri juga berlaku tidak adil terhadap penduduk asli Pajang. Ia mendatangkan orang-orang Demak untuk menggeser kedudukan para pejabat Pajang. Bahkan rakyat Pajang juga tersisih oleh kedatangan penduduk Demak. Akibatnya, banyak warga Pajang yang berubah menjadi perampok karena kehilangan mata pencaharian. Sebagian lagi pindah ke Jipang mengabdi pada Pangeran Benawa di Jipang. Hari ini saya kabarkan kepadamu semua bahwa Pajang ini adalah kesultanan terbesar di tanah Jawa. Maka dari itu saya perintahkan bangun kekuatan untuk menghancurkan Mataram. Jika Sutawijaya tidak mau bersama kita, datangkan tentara-tentara dari Demak, gantikan semua api-api Pajang. Dan kuperintahkan padamu Panembahan, carilah prajurit bayaran dari Bali, Bugis, dan Makassar untuk memperkuat pasukan kita. Kita serang Mataram sebelum mereka menyerang kita. Apapun itu, lakukan. Yang terpenting saya bisa menaklukkan Mataram. Penjarakan orang Pajang tidak mau ikut dengan perintahku. Naikkan pajak, karena kita perlu bahan persediaan untuk perang melawan Mataram. Setelah mengetahui tentang tata pemerintahan Arya Pengiri yang cenderung menginjak nasib warga asli Pajang, Pangeran Benawa segera mengutus duta ke Mataram. Duta tersebut menyampaikan maksud dari Pangeran Benawa agar Panembahan Senopati Sutawijaya bersedia menjadi raja di Kesultanan Pajang, menggantikan Arya Pengiri. Selamat datang, utusan dari Jipang. Ada pesan apa dari Pangeran Benawa sehingga engkau tergesa-gesa ke sini?
Mohon ampun Panembahan Senopati. Hamba diutus oleh Pangeran Benawa untuk menghadap bahwa Pangeran Benawa berharap Panembahan Senopati Sutawijaya dapat mengambil alih Pajang, karena sekarang Kesultanan Pajang setelah dipimpin oleh Arya Pengiri, semua keadaan rakyat tertindas. Rakyat Pajang tertindas, tuanku. Tidak, sebenarnya saya berharap bahwa tahta itu jatuh kepada Pangeran Benawa, bukan kepada Arya Pengiri. Baiklah, wahai utusan, kembalilah kamu ke Pajang, sampaikan kepada Pangeran Benawa agar segera ke Mataram melalui Gunung Kidul. Nanti saya tunggu di Weru. Titah Paduka, saya laksanakan. Mohon izin, kami kembali ke Jipang, Paduka. Pada tahun 1586, Pangeran Benawa bersekutu dengan Sutawijaya di Mataram. Kedua saudara angkat itu berunding di desa Weru. Panembahan Senopati Sutawijaya, saya merasa iba dengan rakyat Pajang. Kakang Arya Pengiri memimpin Pajang tidak adil. Banyak rakyat Pajang tertindas. Bahkan banyak merekrut orang-orang Demak untuk tinggal di Pajang, sehingga mata pencaharian orang Pajang sudah tidak ada lagi. Perampokan di mana-mana. Bahkan tidak sedikit rakyat kelaparan di sana. Rakyat Pajang banyak mengadu dan pindah ke sini, ke Jipang. Bagaimana pendapatmu, Kakang Sutawijaya? Adimas Pangeran Benawa, sebenarnya pajak itu adalah hakmu. Bagaimanapun, kita harus membantu orang-orang Pajang untuk lepas dari penindasan ini, Pangeran. Iya, tapi saya tidak tega, Panembahan. Saya tidak tega pertumpahan darah prajurit-prajurit kami. Tapi dengan membiarkan seperti ini, saya pun tidak tega juga melihat rakyat-rakyat Pajang yang selalu tertindas. Jadi, bagaimana menurutmu, Ki Gede Sebayu? Hatimu terlalu lembut, Pangeran Benawa. Saya selalu bersedia untuk membela rakyat Pajang lepas dari penindasan. Mari kita bersama-sama dengan Mataram untuk merebut kembali Pajang, karena sebenarnya singgasana Pajang adalah milikmu, Pangeran Benawa. Akhirnya diambillah keputusan untuk menyerbu Pajang. Gabungan pasukan Mataram dan Jipang berangkat untuk menurunkan Arya Pengiri dari tahtanya. Perang pun terjadi di kota Pajang. Pasukan Arya Pengiri yang terdiri atas 300 orang Pajang, 2.000 orang Demak, dan 400 orang Seberang, yaitu dari Bugis Makassar, dapat ditaklukkan. Pertempuran di bawah pimpinan Pangeran Benawa tidak terelakkan lagi antara Pajang dan Jipang yang dibantu oleh Mataram. Ketika itu Ki Gede Sebayu dengan tombak pendeknya menyerang prajurit Pajang sehingga banyak yang tewas, dan akhirnya Arya Pengiri menyerah. Arya Pengiri sendiri tertangkap dan diampuni nyawanya atas permohonan Ratu Pembayun istrinya. Sutawijaya mengembalikan Arya Pengiri ke Demak serta mengangkat Pangeran Benawa sebagai raja baru di Pajang. Sembah sungkem dari kami berdua. Dimas Benawa, maafkanlah semua kesalahan dari Kang Arya Pengiri.
Kang Arya Pengiri tidak bermaksud untuk menghancurkan Pajang ini. Akan tetapi Kang Mas Arya Pengiri mempunyai cita-cita yang sangat besar, yaitu membuat Pajang ini lebih besar, lebih berdaulat, Kang Mas. Jadi Dimas, tolong maafkanlah Kang Mas Pengiri. Sudahlah, Kakang Mbok Ratu Pembayun, lupakan semua. Saya sudah memaafkan Kakang Arya Pengiri. Sekarang Kakang Mbok Ratu Pembayun dan Kakang Arya Pengiri, kembalilah ke Demak. Pimpin kembali Demak seperti yang disarankan oleh Kakang Sutawijaya. Semoga dengan kembalinya Kakang Mbok Ratu Pembayun dan Kakang Arya Pengiri ke Demak, Demak akan lebih maju lagi. Mohon izin, Dimas Benawa, kami berdua kembali ke Demak. Pangeran Benowo, saya ucapkan selamat. Pangeran Benowo sudah memimpin Pajang ini. Semoga kedepannya rakyat Pajang akan lebih makmur di bawah kepemimpinan Pangeran Benowo. Hamba Ki Gede Sebayu memohon izin untuk berziarah ke makam Ayanda di Banyumas, di Kadipaten Purbalingga. Saya dan bersama keluarga dan ada beberapa ingin mengikuti hamba kembali ke Purbalingga. Izin Paduka, saya ucapkan terima kasih. Baiklah Ki Gede Sebayu, saya mengizinkanmu. Saya berharap engkau dapat kembali kemari. Bersama-sama kita membangun Pajang. Setelah selesai pertempuran pada tahun 1587, Ki Gede Sebayu dan pengikutnya memutuskan untuk melakukan perjalanan ke arah barat dan sampai di Desa Taji di wilayah Pagelang. Disambut oleh Ki Temung Ki Gede Karangmo, kemudian melanjutkan perjalanan ke Banyumas, ke Kadipaten Purbalingga untuk berziarah ke makam ayah Ki Gede Sebayu.